Halo Sobat Investor, selamat siang. Kembali lagi nih di acara kita Today Fix. Nah, spesial banget pada hari Senin ini kita bakal bahas market outlook bersama, sudah di samping saya ada Pak Robertus Hardy selaku Head of Research HP Sekuritas. Siang Pak Robi. Halo, siang Laras dan Sobat HP Sekuritas semua, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Ya, amin, amin. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui tadi, kita akan bahas market outlook. Nah, Pak Robi, kalau kita lihat nih Pak, seminggu terakhir itu kan IHSG sudah menyentuh all-time high-nya nih Pak, angka psikologis 7.300. Nah, kira-kira nih Pak, apakah kita masih akan ada peluang untuk window dressing nih Pak, sampai akhir tahun nanti? Baik. Oke, buat para Sobat HP Sekuritas nih, kalau misalnya memperhatikan pergerakan pasar kita kemarin memang sudah sempat terjadi atau sudah menemui all-time high-nya. Jadi, kemungkinan bahwa kita masih akan ada di kategori yang masih kategori uptrend ya, itu masih tetap ada, tapi juga masih harus waspada nih karena kan di pekan ini jangan lupa kita ada pengumuman suku bunga dari The Fed dan juga pengumuman suku bunga dari Bank Indonesia yang tentunya dua-duanya diperkirakan akan mengalami kenaikan nih, unfortunately bagi para sobat HP Sekuritas mungkin yang kemarin sudah sempat melihat all time high di indeks IHSG. Kemungkinan kedepannya kita masih akan terkonsolidasi. Kemarin juga kan ya, di akhir pekan kemarin di hari Jumat itu sempat terjadi penurunan harian yang terbesarnya nih Kalaras. Jadi sekitar 1,8%, 1,9% itu kan penurunan harian terbesar sejak bulan Juli ya. Mungkin di bulan Juli waktu itu sempat terjadi penurunan cukup signifikan juga. Nah, kemarin terjadi lagi. Nah, ini mungkin sudah menjadi saatnya nih kita untuk semakin berhati-hati ataupun juga waspada gitu. Jangan menurunkan tingkat kewaspadaan meskipun masih dalam fase bullish jangka menengah, jangka pendek, namun sampai dengan akhir tahun itu mungkin peluang akan terjadinya window dressing itu juga mungkin akan sedikit terdistorsi oleh kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi ini nih kalau seperti itu. Karena kan pengumumannya kan selang sehari ya Pak ya, Betul. Hari Rabu dan Kamis ini nih Sobat Investor. Nah, kira-kira nih Pak, estimasi target IHSG sendiri sampai akhir tahun berapa sih Pak? Kalau menurut kita sekarang ini ya mungkin di acara pada siang hari ini kita lebih ke makro, fundamental dan juga ya market outlook secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya setelah mencapai all time high-nya kemarin, tantangannya menjadi cukup besar nih, bahkan lebih besar nih Kalaras untuk bisa menguji kembali level yang tinggi tersebut karena mungkin beberapa sobat HP Sekuritas juga tahu kalau sepanjang sejarah nih, kalau misalnya suku bunga naik tinggi ataupun inflasi naik tinggi itu tentu dampaknya kurang bagus ya untuk instrumen pasar modal, utamanya equity, saham, obligasi sebenarnya agak kurang bagus. Jadi kedepannya sebenarnya tantangan masih cukup besar. Jadi kalau menurut kita untuk peluang bisa rebound atau pulih kembali dari penurunan di akhir pekan kemarin itu masih ada karena di setiap penurunan itu tentu pasti akan ada technical rebound. Namun tantangannya menjadi semakin berat karena secara bersamaan mungkin juga dari The Fed dan juga Bank Indonesia itu akan berusaha untuk menaikkan suku bunganya masing-masing. Nah, itu yang akan menjadi perhatian investor di mana kemungkinan penguatan itu akan terbatas Kalaras. Jadi ya betul, penguatan seperti hari ini akan sangat terbatas. Nah, itu yang boleh gimana kita pintar-pintar untuk bisa mencari celah di mana setiap penurunan pasti akan ada rebound, namun rebound itu kemungkinan hanya akan sesaat aja seperti itu. Iya, seperti sesi satu hari ini nih teman-teman. Marketnya juga menguat tipis sekali ya Pak ya. Tadi kalau kita lihat bergejolak sekali. Nah, kalau dilihat juga nih Pak, seperti saham-saham big caps kan udah mencapai all time high-nya juga. Kira-kira sektor apa sih Pak yang masih berpeluang? Nah, kalau kita melihat secara sektoral, sebenarnya untuk yang kategori indeks mover seperti misalnya perbankan, otomotif, telekomunikasi itu masih akan cenderung terbatas potensi penguatannya karena kita melihat sebenarnya dengan adanya potensi kenaikan suku bunga The Fed dan juga inflasi ya kan, karena kan BBM baru naik baru-baru ini sehingga masih belum sepenuhnya terrefleksi di dalam inflasi dan diperkirakan inflasi itu akan naik secara non-online di bulan September ini mencapai lebih dari 1%, bahkan hampir 1,1%. Jadi ini yang
menaikkan alarm gitu ya untuk kita bisa semakin waspada bahwa kemungkinan Bank Indonesia akan bisa menaikkan suku bunga antara 25 sampai dengan 50 basis poin sampai dengan akhir tahun, atau bahkan paling cepat atau paling lambat sampai dengan awal tahun depan. Sehingga ini yang membuat beberapa sektor yang kategori perbankan, otomotif, telekomunikasi yang indeks Mover itu masih akan terbatas. Namun kalau kita lihat sebenarnya sektor energi itu relatif tidak terlalu elastis dengan apa yang menjadi kondisi di pasar sekarang, di perekonomian sekarang ini, yaitu permintaan akan komoditas energi itu masih cukup tinggi, masih tetap tinggi. Nah itu yang mungkin menurut kita masih akan ada upside dalam jangka menengah sampai dengan jangka menengah ini masih akan ada upside. Ya, namun untuk secara keseluruhan pergerakan pasar pada umumnya kita masih akan perkirakan masih ada kesempatan buat sobat-sobat aktif sekuritas untuk bisa memiliki daya tawar yang lebih baik, dalam artian untuk bisa mendapatkan antrian di level harga yang lebih baik, untuk bisa lebih menawar di level kisaran harga yang lebih baik, seperti itu kan. Wah, berarti menarik ya Pak, sektor energi tadi ya. Ya. Terlebih tadi juga ada penurunan tuh Pak, berarti bisa dimanfaatkan untuk kita bisa buy on weakness seperti itu ya Pak ya. Betul, ya. Dan kalau misal kita lihat juga nih Pak, di beberapa negara Eropa juga kan sudah mengalami inflasi ya Pak yang cukup tinggi. Kira-kira Indonesia ada potensi nggak sih Pak untuk inflasi yang tinggi seperti negara-negara Eropa itu? Baik, kalau dari segi inflasi sendiri memang kita melihat situasinya agak sedikit berbeda ya, atau bahkan mungkin jauh berbeda gitu antara apa yang terjadi di Amerika, Eropa maupun dengan Indonesia. Kalau di Indonesia udah jelas faktor utama yang akan menyebabkan kenaikan inflasi nantinya di September, Oktober itu adalah dari kenaikan harga BBM yang baru-baru aja ini dinaikin. Jadi ini tentu dampaknya akan menyeluruh kepada beberapa komoditas dan juga utamanya barang-barang konsumen. Barang-barang konsumer ini pasti akan mengalami kenaikan harga seiring dengan kenaikan harga BBM tadi, ditambah juga dengan beberapa harga komoditas pangan. Tentunya ini juga akan mengalami kenaikan, dan tapi dalam jangka menengah sampai dengan jangka panjang ini diperkirakan masih akan melandai, karena yang menurut pernyataan Bank Indonesia mungkin dari bulan lalu dan juga beberapa pejabat dari penentu kebijakan moneter dan juga fiskal, ini tentunya dampak daripada kenaikan BBM ini untuk menaikkan inflasi hanya sementara aja. Namun kedepannya seiring dengan sudah semakin membaiknya infrastruktur, kemudian juga supply chain kita masih relatif tidak ada masalah, maka ini diperkirakan masih akan melandai. Nah, berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Amerika dan Uni Eropa, di mana mungkin nggak ada tuh skema subsidi energi misalnya, di mana setiap kenaikan harga minyak, batu bara dan gas itu akan langsung terefleksi di kenaikan harga bensin misalnya, ataupun juga tagihan utilities rumah tangga, kemudian juga listrik dan lain sebagainya, sehingga itu yang menyebabkan tingkat inflasi di sana cukup tinggi. Sementara di Indonesia sendiri kita melihat sih, dan cukup sepakat juga dengan para penentu kebijakan moneter dan juga fiskal, bahwa kira-kira dampak dari kenaikan harga BBM ini masih akan sementara dalam jangka menengah sampai dengan jangka panjang, bahkan ada kemungkinan untuk kembali melandai karena kita relatif tidak memiliki masalah dengan yang namanya supply chain, seperti itu kalau Mas. Oke deh Pak Robi. Nah, kita kan ini mau menuju akhir tahun nih Pak Robi, di mana sudah mulai memasuki musim dingin. Kira-kira nantinya kenaikan harga pangan ini akan berdampak juga nggak sih untuk inflasi di Indonesia Pak? Ya baik, kalau untuk kenaikan harga pangan sendiri sebenarnya sudah menyebabkan kenaikan inflasi di Indonesia sekarang ini. Jadi kita lihat bahkan dari sejak awal tahun ya, beberapa emiten consumer goods yang bahan bakunya utamanya misalnya tepung terigu, misalnya mie instan gitu, ataupun juga biskuit gitu, ataupun juga produk olahan susu, daging ayam, daging sapi, itu juga masing-masing sudah menaikkan harga jualnya masing-masing, karena tidak terelakkan gitu ya, tidak terelakkan bahwa dampak dari kenaikan harga bahan baku ini juga menekan komponen biaya, sehingga terpaksa harus menaikkan harga jualnya masing-masing. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat sih nggak ada kenaikan harga BBM pun sebenarnya akan ada kenaikan inflasi tahun ini, tapi ditambah dengan kenaikan harga BBM, tentu ini inflasinya akan sedikit lebih tinggi gitu sampai dengan menjelang akhir tahun ini. Jadi kedepannya sih meskipun demikian
kita sudah mendengar ya dari pemerintah ada beberapa upaya untuk bisa mempertahankan daya beli. Daya beli itu dipertahankan dengan menyalurkan stimulus misalnya, bantuan langsung, bantuan sosial, maupun juga pengalihan subsidi energi, subsidi BBM itu dialihkan untuk misalnya anggaran bansos, anggaran sosial, dan juga untuk industri-industri lainnya yang lebih produktif, seperti misalnya hilirisasi sumber daya alam, kemudian juga pembangunan infrastruktur, termasuk juga yang berkaitan dengan proyek di ibu kota baru kemungkinan akan dimulai dalam waktu dekat. Nah ini yang tentunya ke depan bisa menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang baru seperti itu, Kalaras. Terus juga sektor konstruksi dan semen juga terlihat juga sudah mulai menarik ya Pak ya. Ya betul, tapi kedepannya tentu diharapkan kita bisa lebih tahu kejelasan mengenai masing-masing dari proses pendanaan proyeknya masing-masing karena itu juga tentu berkaitan secara detail spesifik masing-masing perusahaan sektoral itu memiliki kemampuan kapital atau modal yang mencukupi yang berbeda-beda seperti itu. Nah untuk sektor yang harus dihindari sementara waktu ini nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak? Kan tadi udah bahas yang berpeluang, kalau yang harus dihindari sementara ini ada nggak Pak? Betul, nah ini salah satu yang juga menarik nih, kira-kira apa sih sektor-sektor yang kurang favorable gitu ya dengan adanya kemungkinan tadi tuh makro fundamental yang tadi kita udah ngomongin, masalah inflasi lah, resesi, stagflasi gitu-gitu kan udah semakin sering kita dengar ya sekarang ini. Sekarang apa nih emiten yang paling terkena dampak atau sektor yang paling terkena dampak paling tidak favorable gitu terhadap kondisi demikian. Nah tentunya kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan atau emiten secara spesifik nih ya yang memiliki tingkat kewajiban keuangan atau hutangnya itu cukup tinggi, kewajiban keuangannya cukup tinggi relatif terhadap misalnya equity-nya ataupun asetnya. Nah itu tentu saja ya seiring dengan nantinya kenaikan suku bunga Bank Indonesia dia akan membayar beban bunganya itu lebih besar tuh sobat HAPS Sekuritas. Jadi ya mungkin bisa dilihat nanti apabila ada emiten yang kategori tersebut misalnya debt to equity ratio-nya lebih tinggi daripada rekan-rekan sesama peers-nya, itu tentu yang paling kurang favorable karena dia akan kemungkinan mengalami profitability yang lebih kecil. Nah ini kita lihat sih sebenarnya sekarang ini unfortunately masih banyak yang di sektor konstruksi ya misalnya, kemudian juga sektor infrastruktur yang menara telekomunikasi itu juga sebenarnya ada beberapa yang memiliki rasio kewajiban keuangannya itu cukup besar juga. Dan tentunya ya kalau misalnya kita ekspektasi bahwa inflasi akan meningkat signifikan, tentunya barang-barang konsumer juga kemungkinan akan mengalami perlambatan penjualan tuh seperti itu ya Pak. Nah kebetulan udah ada masuk pertanyaan nih sobat investor, ada yang bertanya dari sobat investor, efek terhadap emiten Big Bang kalau The Fed dan BI naik suku bunga seperti apa nih Pak Robi dari sobat investor? Ya ini menarik sekali nih, kalau misalnya dari perbankan besar seperti BCA, Mandiri, BRI, Bank BNI mungkin yang juga termasuk salah satunya. Kalau misalnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga, itu sebenarnya dari segi profitability, net interest margin-nya berpotensi untuk meningkat, naik. Nah itu kan sebenarnya positif ya, tapi juga ada ekspektasi atau perkiraan gitu ya, kalau misalnya suku bunga naik maka percepatan penyaluran kredit juga bisa terhambat. Nah itu juga menjadi dua sisi mata uang yang kita perhatikan, bagaimana kemungkinan kalau misalnya suku bunga naik profitability akan naik, tapi juga ada potensi perlambatan penyaluran kredit. Nah ini kita trade off-nya ada di situ, tapi kita sih masih kedepannya masih beranggapan cukup positif. Karena profitability itu yang lebih menentukan sebenarnya kinerja kesehatan kinerja dari masing-masing emiten perbankan besar ini, dan itu yang paling diperhatikan oleh para investor. Mengenai percepatan atau perlambatan penyaluran kredit tentu akan sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya inflasi naik, suku bunga naik, tapi pertumbuhan ekonomi itu juga cukup pesat ditandai dengan tadi tuh stimulusnya udah berhasil, masih tetap bisa menopang konsumsi, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk penyaluran kredit itu juga bisa dipertahankan, bahkan tetap ditingkatkan gitu. Bisa aja mungkin juga terjadi. Nah itu sebenarnya secara jangka panjang outlook dari makro fundamental perbankan menurut kami masih cukup kuat, masih cukup solid, masih robust, cukup resilient. Tapi kembali lagi sebagai
kategori index mover, tentu dia akan dalam jangka pendek sampai dengan menengah ini ada tekanan nih Kalaras dari kemungkinan volatilitas yang akan meningkat dari pasar global juga seperti itu. Benar banget ya Pak. Terus ada lagi nih Pak pertanyaan dari sobat investor, sebaiknya kondisi seperti Pak paling aman collect emiten apa nih Pak? Ya, ini juga menarik sekali nih. Sebenarnya sekarang ini kita menghimbau untuk cenderung lebih bersabar dulu nih, karena sobat HP sekuritas tentu di dalam situasi volatilitas yang semakin meningkat ini masih bisa nawar gitu, masih bisa nawar. Misalnya emiten blue chip yang ada potensi untuk terkoreksi lebih lanjut, karena kan ini belum dipastikan ya berapa tingkat kenaikan suku bunga The Fed. Diperkirakan bisa naik sampai 75 basis point. Tentu itu suatu tingkat kenaikan yang agresif sekali ya, bahkan 50 pun juga termasuk kategori agresif. Jadi ini tentu akan menyebabkan menciptakan suatu tekanan tertentu di kondisi pasar, termasuk juga nanti akan diikuti oleh kebijakan Bank Indonesia yang juga diperkirakan akan mengetatkan juga. Kalau misalnya nggak bulan ini, pasti bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya juga pasti akan pada waktunya akan dinaikkan suku bunga dan diketatkan kebijakan moneternya. Tentu kami menghimbau sobat HP sekuritas untuk bisa lebih bersabar dulu untuk bisa mendapatkan entry level yang lebih baik lagi gitu. Jadi di setiap penurunan tentu ada peluang untuk dia bisa kembali rebound. Utamanya kalau misalnya untuk yang kategori index mover itu ada di perbankan, otomotif, dan juga telekomunikasi. Namun kalau yang dari second liner bisa dilihat ya kategori energi ataupun juga pertambangan seperti itu. Berarti menarik banget ya teman-teman. Jadi sembari menunggu pengumuman tersebut nih di hari Rabu dan Kamis ini, teman-teman bisa untuk bersabar dulu nih untuk mendapatkan entry level yang terbaik. Jadi memanfaatkan peluang di setiap penurunan. Nah, Pak Robi, market hari ini kan tadi udah cukup menguat tipis nih Pak. Kira-kira menurut pandangan Pak Robi sampai akhir sesi 2 nanti bagaimana nih Pak pergerakan market hari ini? Ya, kalau untuk hari ini sebenarnya masih akan terbatas ya. Potensi penguatannya pun juga terbatas. Ini masih cenderung dari technical rebound atau momentum rebound setelah dari akhir pekan kemarin itu mengalami penurunan yang cukup tajam gitu. Jadi mungkin wajar aja kalau hari ini ada rebound. Namun kita mengimbau bahwa rebound ini belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai suatu landasan untuk kita mengambil posisi yang jangka menengah sampai dengan jangka panjang nih Kalaras. Karena sobat HP sekuritas juga pasti pengen supaya jangan terkecoh gitu kan ya untuk dengan kondisi pergerakan pasar yang baru hanya sementara ini. Karena kita udah melihat nih ke depannya bahwa kebijakan makro fundamental ekonomi terutama moneter ya, Bank Sentral Amerika, The Fed masih akan mau naikin suku bunga. Bank Indonesia juga kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Jadi imbauan kita sih untuk bisa lebih bersabar lagi, untuk bisa mendapatkan entry level yang terbaik. Pasti sobat HP sekuritas juga sudah mulai memperhatikan nih kategori index mover baik itu perbankan, telekomunikasi, otomotif maupun juga nanti komoditas. Itu tentunya masih banyak yang menarik. Namun karena kondisi makro globalnya ini masih agak kurang favorable, bisa lah untuk bisa kita bersabar untuk menunggu entry level yang terbaik. Tapi sementara ini kalau untuk hari ini aja sih kemungkinan penguatan masih akan terbatas. Nah sepanjang pekan ini nih yang kita harus pantau dengan cukup seksama, dan tentu pilihannya adalah yang tadi mungkin udah kita bicarakan beberapa sektornya yang Kalaras ya. Bener nih Pak, kayaknya sampai hari Rabu juga bakal masih menguat terbatas sih Pak. Ya. Sampai akhirnya nanti hari Kamis muncul BI Rate dan juga kalau dilihat juga pekan lalu kan investor asing juga udah mencatatkan aksi beli bersih yang cukup besar ya Pak ya. Bisa jadi itu menampung daya beli saham-saham big caps itu mungkin setelah rilis data tersebut baru akan kembali menguat. Betul. Ya ini ada juga nih satu hal nih yang cukup menarik juga nih dari berita makro fundamental ekonomi global nih. Jadi ada salah satu fund manager besar di Amerika, namanya Mr. Ray Dalio. Mr. Ray Dalio ini dia punya hedge fund manager atau pengelola reksadana lah ya. Kalau hedge fund itu dia bisa long, bisa short kan. Kalau di sini kan mungkin belum boleh short, jadinya bentuknya masih reksadana aja. Kalau di sana ada yang namanya hedge fund. Nah ini hedge fundnya milik Mr. Ray Dalio ini baru aja melakukan short position untuk saham-saham Eropa nih, sobat HP sekuritas.
nilainya nggak tanggung-tanggung, sekitar 5,7 billion US dollar. Wah, 5,7 besar billion sekali. Kalaras itu kan setara dengan lebih dari 85 triliun gitu ya. Sobat, Luar biasa. ya sobat HP Sekuritas mungkin tahu ya Era Jaya. Iya, Era Jaya tuh tahun 2021 laba bersihnya 1 triliun. Nah ini bayangin dia nge-short posisi saham-saham Eropa nilainya lebih dari 85 triliun. Artinya beliau ini tidak cukup optimis gitu. Beliau ini pesimis dengan kinerja ekonomi dari benua Eropa dan juga negara maju pada umumnya, bahwa kemungkinan stagflasi resesi ini akan menjamur gitu ya untuk dalam skala yang lebih besar lagi, bahkan seluruh negara Eropa kemungkinan bisa terkena seperti itu. Nah tapi Mr. Ray Dalio ini, Bridgewater hedge fund manager, itu dia punya track record yang sangat bagus sekali. Sampai dengan semester 1 kemarin returnnya itu lebih dari 32% untuk reksadana yang beliau kelola ini. Jadi sangat diperhatikan sekali langkah kebijakan investasi dari beliau ini. Nah, untungnya setelah Seraya juga men-short posisi di saham-saham Eropa, beliau ini juga melakukan strategi yang long di saham-saham yang berbasiskan di China, karena beliau meyakini bahwa di China itu akan bisa recover lebih cepat setelah zero COVID policy itu direlaksasi. Sudah mulai ada banyak kota-kota yang dibuka kembali aktivitas ekonominya, sehingga di China nanti akan bisa tumbuh lebih pesat, sementara yang Eropa dan Amerika mengalami penurunan gitu Kalaras. Nah ini kita gimana ya untuk bisa menghadapinya atau bisa menyikapi ini? Nah, kita bisa melihatnya mudah aja, bahwa sebenarnya hubungan dagang Indonesia dengan China itu jauh lebih besar Kalaras dibandingkan dengan hubungan dagang Indonesia dengan Eropa misalnya, atau dengan Amerika misalnya. Jadi Indonesia itu masih ada di supply chain-nya China. Jadi kalau misalnya China nanti mengalami pemulihan, tentu itu akan bermanfaat juga, dampak positif untuk Indonesia. Nah mungkin itu yang menyebabkan market Indonesia hari ini nggak turun-turun amat, nggak parah-parah banget gitu. Bahkan cenderung selama sebulan terakhir ini mengalami kenaikan gitu kan ya Kalaras. Jadi sepertinya investor masih melihat kira-kira apa nih dari potensi pemulihan ekonomi di China ini, yang mungkin sekarang masih resesi ya, tapi pada saat zero COVID policy udah mulai diangkat, kalau udah mulai pulih, negara mana nih yang akan menjadi suppliernya nantinya? Nah, kita kan tahu Indonesia. Itu ya Pak, berarti dampaknya untuk Indonesia ke depannya. Nah, selain itu Pak, terkait minggu ini kan sudah mau rilis ya. Kira-kira sampai Jumat nanti berarti IHSG masih berpeluang untuk menguat terbatas tadi ya Pak ya? Ya, tapi itu penguatan yang terbatas ini juga sangat bergantung sekali kepada tingkat agresivitas dari Fed maupun juga Bank Indonesia. Kalau semakin agresif tentu dampaknya semakin negatif ya untuk pergerakan sementara ini aja. Jadi sebenarnya dampak yang negatif itu kita juga bisa menyikapinya dengan melakukan pembelian secara bertahap apabila nanti terjadi koreksi, reakumulasi kembali seperti itu. Iya benar, apalagi kan faktor energi dan banking juga tiap ada pelemahan kita bisa manfaatin ya Pak buat terus average. Nah teman-teman, kita juga udah masuk persiapan sesi 2 dan kita sudahi topik kita pada siang hari ini. Silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa DM langsung ke Instagramnya HP Sekuritas, dan juga jangan lupa untuk nonton topik kita tiap harinya jam 1 siang sampai jam setengah 2 siang. Thank you sobat investor, see you.